Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadyi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah au kama qala alaihi salatu wassalam. Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Pangkalan Bun yang saya hormati atau yang mewakili segenap Bapak Ibu Dewan Guru dan Tata Usaha yang saya hormati, hadirin wal hadirat, ikhwan akhwat, muslimin muslimat, adik-adik, siswa-siswi, rahimakumullah wa akramakumullah. Di antara 18.000 jenis makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk yang paling mulia adalah manusia. Dan sepanjang sejarah kehidupan umat manusia, sejak zaman Nabi Adam saat ini bahkan sampai kiamat nanti, di dunia bahkan di akhirat, manusia yang paling mulia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kemuliaan beliau adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini Allah yang berfirman, sesungguhnya engkau, wahai kekasihku Muhammad, mempunyai akhlak yang agung. Seperti apa akhlak yang agung? Akhlakul azimah. Ketika orang berbuat baik kepada beliau, beliau semakin baik pada orang. Ketika orang berbuat jahat kepada beliau, beliau pun tetap membalas dengan kebaikan. Bahkan semakin jahat orang kepada beliau, semakin baik beliau berikan balasan. Karena beliau adalah sosok yang paling sempurna akhlaknya, maka beliau diutus juga dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan akhlak umatnya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka tema kita pada peringatan Maulid Nabi pagi ini tentang akhlak. Kalau akhlak sudah didapat, pasti rajin sholat.
Orang yang rajin sholat, maka hidupnya akan berprestasi. Kuncinya adalah akhlak. Al-birru husnul khuluqi. Kebaikan itu adalah akhlak. Orang yang baik adalah orang yang punya akhlak. Inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Di antara tanda kesempurnaan iman adalah berakhlak baik. Dan saya yakin adik-adik, siswa-siswi di SMA Negeri 3 Pangkalan Bun ini semuanya adalah siswa-siswi yang berakhlak mulia. Buktinya pada kesempatan pagi hari ini adik-adik semua duduk dengan tenang, dengan tawajuh, dengan konsentrasi. Itu bahagian dari akhlak. Bapak Ibu Dewan Guru, adik-adik, siswa-siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang paling tinggi adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Innallaha adabani fa ahsana ta'dibi." Sesungguhnya Allah itu mengajarkan adab-adab yang terbaik kepada aku. Orang yang berakhlak itu orang yang hidupnya punya adab. La ilma liman la adabalahu. Tidak ada ilmu bagi orang yang tidak punya adab. Nggak punya akhlak. Al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu lagi. Ilmu itu penting. Tapi berakhlak, beradab itu jauh lebih penting. Sehingga ada bahasa man laisa indahul adab kadzubab. Orang itu kalau nggak punya akhlak, nggak punya adab, hidupnya seperti lalat. Adik-adik kenal lalat? Tahu lalat? Pernah lihat lalat? Pernah dihinggapi oleh lalat? Seperti apa lalat coba? Lalat itu adalah binatang yang senang di tempat kotor. Di mana ada comberan, di situ ada lalat. Senang di tempat-tempat yang jorok. Buah yang sudah membusuk, lalat berkerumun di situ. Di tempat-tempat sampah, banyak lalat di situ. Maka orang yang tidak punya adab, manusia yang nggak punya akhlak seperti lalat, senang di tempat-tempat yang kotor. Di masjid nggak betah, di musala nggak betah, di tempat pengajian nggak bertahan lama. Tapi kalau di diskotik, kalau di bar, di kafe, tahan seharian. Betul? Lalat. Kemudian adik-adik, lalat itu suka menyusahkan orang. Lalat itu bikin resah. Coba, tengah-tengah hari orang lagi capek, kerja setengah hari, tidur pules, lalat terbang, hinggap di muka, masuk ke hidung. Orang luka,
tangannya, kakinya. Ada orang kena korengan, kan sakit itu, ngilu, perih. Lalat senang hinggap di situ, dikorek-korek sama dia. Orang sudah sakit semakin sakit. Itu lalat suka bikin resah. Orang lagi enak-enaknya sholat maghrib, isya, dia ngebot dengan sepeda motor yang saring knalpotnya dilepas, nong, hilang kehusuan orang sedang sholat. Ada orang lagi berangkat menuju ke masjid. Dia nongkrong, ngumpul, ngerompi di pinggir jalan. Ini orang yang pergi ke masjid, ini temannya yang pergi pengajian dikerjain. Hei, ahli surga. Woi, Pak Kiai. Lalat. Udah dia nggak berangkat, temannya yang berangkat pengajian diolok-olok sama dia. Suka bikin resah. Di mana ada dia, di situ orang resah. Orang itu aman, nyaman, tenang tidurnya, tenang istirahatnya, tenang ibadahnya kalau nggak ada dia. Ada dia, resah lagi. Tapi yang model-model begini ini bukan siswa-siswi SMA 3 Negeri Pangkalan pun. Bukan. Yang begitu-gitu itu anak-anak muda di luar sana. Ya. Bapak, Ibu, adik-adik, siswa-siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak terutama kepada Allah. Beradab kepada Allah. Seperti apa? Pertama, awwaluddin ma'rifatullah. Kalau kita betul-betul beradab, berakhlak kepada Allah itu, kita akan ada usaha untuk betul-betul mengenal Allah. Awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah bi istiqan. Kewajiban pertama dalam Islam ini mengenal Allah. Orang yang beradab, orang yang berakhlak adalah orang yang kenal betul siapa itu Allah. Allah itu siapa gitu. Caranya gimana? Kata alim ulama, a'rafukum binafsihi a'rafukum birabbihi. Orang itu kalau kenal dengan dirinya pasti kenal dengan Allah Tuhannya. Man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah. Orang kalau kenal dengan dirinya pasti kenal dengan Allah Tuhannya. Cara yang termudah untuk mengenal diri agar kita kenal dengan Allah Rabb kita, kita kenali, kita sadari diri kita ini miskin. Berarti Allah yang maha kaya raya. Kita ini bodoh, jahil. Oh, Allah yang maha alim, Allah yang maha mengetahui. Kita ini hina. Oh, Allah yang maha mulia, gagah perkasa, maha penguasa. Kita kenali akan kehebatan, kebesaran, keagungan, keperkasaan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kenal itu semua, maka kita akan beradab kepada Allah, akan berakhlak kepada Allah. Apapun perintahnya, siap kita akan laksanakan. Dan ketika melaksanakan perintah Allah, apapun perintah itu, termasuk ketika mendirikan sholat, kita menghadap kepada Allah. Dengan kita kenal kehebatan, keagungan, kekuasaan Allah, sholatnya kita khusyuk, konsentrasi, bersungguh-sungguh. Kenapa? Saat ini saya berhadapan dengan Allah, penguasa, kaya raya, langit, bumi, dunia, akhirat, surga, neraka milik Allah.
Saya harus konsentrasi, saya harus tawajuh, saya harus bersungguh-sungguh, saya akan berusaha untuk khusyuk. Ketika ruku, ketika sujud, ketika berdiri, ketika duduk, ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kenal sama Allah. Makanya la ilaha illallah itu la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. La malika illallah. Nggak ada raja, nggak ada penguasa yang mengontrol, mengendalikan, memelihara semuanya kecuali Allah. La raziqa illallah. Nggak ada yang memberi rizki kecuali Allah. La alima, ay la alima illallah. Nggak ada yang maha alim, nggak ada yang maha mengetahui kecuali Allah. Coba, innahu alimum bidzatis sudur. Allah itu mengetahui apa yang ada dalam dada kita ini, lintasan hati kita, alam pikiran kita, niat kita, rencana kita, cita-cita kita. Orang nggak tahu, tapi Allah maha tahu. Coba, adik-adik, siswa-siswi, sekarang kita kumpul di halaman sekolahan kebanggaan kita yang bagus dan indah ini. Jadi ternyata bukan hanya rumah yang catnya warna-warni itu. SMA Negeri 3 Pangkalan Bun luar biasa. Halamannya aja warna-warni loh. Coba sekarang kita duduk di halaman sekolah kebanggaan kita ini, depan, belakang, kanan, kiri, teman kita. Apa yang kita pikirkan saat ini? Teman kiri, kanan, depan, belakang nggak tahu, tapi Allah maha tahu. Habis acara ini kita mau kemana? Mau melakukan apa? Mau ketemu dengan siapa? Teman kiri, kanan, depan, belakang mungkin nggak tahu, tapi Allah maha tahu. Orang yang beradab, orang yang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa kapanpun, dimanapun, dalam suasana keadaan seperti apapun, saya diketahui oleh Allah. Hati-hati dalam berpikir, hati-hati dalam menyusun rencana. Kenapa? Semuanya diketahui oleh Allah. Kemudian la ilaha illallah, ai tidak ada yang melihat kecuali Allah. Ayo, wallahu bima ta'maluna basir. Apapun yang kamu lakukan, Allah lihat itu. Inna rabbaka labil mirsad. Allah selalu mengintai kita, Allah selalu mengawasi kita. Kapanpun, dimanapun, sedang apapun, bersama siapapun, kita dilihat oleh Allah. Adik-adik siswa di belakang sekolahan, di tempat yang sepi, ngumpet, sembunyi, duduk berduaan. Siswa dan siswi duduk berduaan, sembunyi dia, takut ketahuan ibu guru, takut ketahuan pak guru. Tapi dia nggak sadar kalau dia sedang diketahui oleh Allah. Pak guru, bu guru mungkin tidak lihat, tapi dia dilihat oleh Allah. Ngumpet, sembunyi, diam-diam ngerokok, takut ketahuan guru. Allah tahu itu. Takut kelihatan guru. Allah lihat itu. Ketika kita merasa diketahui, merasa dilihat oleh Allah, kita akan jauh dari maksiat kepada Allah. Itulah adab, itulah akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjauhi maksiat dan mungkarat, menghindarkan diri segala
dari segala larangan Allah dan berjuang untuk taat kepada perintah Allah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sesibuk apapun, serepot apapun, secapek apapun, kalau sakit, separah apapun penyakitnya, pokoknya pantang meninggalkan sholat. Ketika sholat saya berhadapan dengan Allah. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Di malam Isra dan Mi'raj, Nabi bertemu dengan Allah, berhadapan dengan Allah, dialog komunikasi langsung dengan Allah. Maka sholat itu mi'rajnya kita. Ketika sholat, kita berhadapan dengan Allah. Dialog, komunikasi, curhat, minta, munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan orang jaga sholat? Ketika orang punya adab dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang panggilan Allah, dia tinggalkan segala kesibukan untuk memenuhi panggilan Allah, menghadiri undangan Allah. Bapak Ibu, Dewan Guru, adik-adik, siswa-siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo kita berakhlak dan beradab kepada Allah dengan cara melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Wahai sekalian manusia, mengabdilah, sembahlah Allah, Rabb yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia kuciptakan untuk ibadah kepada aku, kata Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah, menyembah Allah dengan ketaatan dan keikhlasan di dalam mengamalkan ajaran agama yang lurus. Innani anallah, aku Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dirikan solat untuk mengingat aku. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Allah Rabbmu sampai datang keyakinan padamu. Maksudnya maut. Jadi ini tanda orang yang berakhlak dan beradab kepada Allah. Ruku' dan sujud mengabdi menyembah semata-mata kepada Allah hingga ajal datang merenggut nyawa sampai roh terpisah dengan jasadnya. Kemudian berikutnya kita beradab dan berakhlak kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana caranya? Baca itu sejarah kehidupan Rasulullah. Tadi syair Rahatil dibacakan oleh teman kita dengan suara yang merdu dan indah, diiringi hadrah menceritakan tentang kehidupan Rasulullah. Minimal kita tahu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya siapa, ibunya siapa, kakeknya siapa, pamannya siapa, lahir di mana, meninggal di mana. Minimal hal-hal yang sekecil itu, hal-hal seperti itu kita tahu. Syukur kalau lebih detail lagi kita mengetahui tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bagian akhlak dan adab kita kepada beliau. Nah, kemudian kita banyak-banyak bersalawat kepada beliau sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Banyak-banyak berzikir kepada Allah sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Orang yang beradab dan berakhlak kepada Allah, beradab dan berakhlak kepada Rasulullah, lisannya akan basah dengan berzikir menyebut asma Allah. Lisannya akan basah dengan bersalawat, memuja, memuji, menyanjung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersungguh-sungguh di dalam mentauladani Rasulullah.
menerapkan ajaran Rasulullah, mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada pagi hari menjelang siang ini, di halaman sekolahan kebanggaan kita ini, kita peringati Maulid Nabi. Kita luruskan niat kita, kuatkan tekad kita untuk bersungguh-sungguh, untuk komitmen konsekuen, mentauladani dan mengikuti kehidupan Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi figur kita, idola kita, contoh tauladan yang terbaik dalam kehidupan kita adalah Rasulullah. Apapun cita-cita kita, hayalan kita, angan-angan kita, mimpi kita, harapan kita, semua akan jadi kenyataan kalau Rasulullah jadi panutan di tengah-tengah kehidupan. Ma'atakumur rasul fahuduh, kata Allah. Apapun yang datang dari Rasul, dicontohkan, diperintahkan Rasul, ambil, amalkan, terapkan itu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dilarang Rasul, jauhi, tinggalkan itu. Makanya Rasul sholat, kita sholat. Rasul ke masjid, kita ke masjid. Apalagi SMA 3 Negeri Pangkalan Bun ini sudah punya masjid sendiri. Masjidnya besar, bagus. Maka kalau kita sedang berada di sekolahan, jam istirahat itu bagus. Kalau jam istirahat itu kita lagi batal wudhunya, ambil air wudhu, sholat kita, sholat duha, sholat taubat, dosa kita ini banyak, sholat hajat, minta kepada Allah agar otak yang tumpul ini jadi tajam gitu, agar diri yang malas ini jadi rajin dan semangat, agar diri yang main-main ini lebih sungguh-sungguh di dalam belajar, sehingga nanti prestasi kita itu akan meningkat. Allah itu maha alim, maha mengetahui, maha berilmu. Kalau ingin dapatkan ilmu, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta, ya Allah, hamba ini jahil ya Allah. Engkau yang maha alim, Engkau yang maha mengetahui. Berikan pengetahuan ya Allah. Cerdaskan otak hamba ini ya Allah. Kuatkan ingatan hamba ini ya Allah. Ketika ujian soal-soalnya sulit, susah, mudahkan ya Allah. Minta kepada Allah. La sahla illa ma ja'altahu sahla. Kalau sudah Allah buat mudah, nggak ada yang sulit. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Allah mau yang berat jadi ringan, yang sulit jadi mudah, yang malas jadi rajin, yang main-main jadi sungguh-sungguh. Kalau sudah begitu, prestasi pun akan meningkat. Amalkan sunnah Nabi di dalam kehidupan kita. Belajar melihat dengan penglihatan Nabi, mendengar dengan pendengaran Nabi, berbicara, ngikuti gaya bicaranya Nabi. Berakhlak seperti akhlaknya Nabi. Beribadah seperti ibadahnya Nabi. Walaupun sampai kita mati, tetap kita nggak akan mampu seperti Nabi. Cuman ada keinginan, ada usaha menuju ke arah sana begitu. Mengikuti Nabi sholat, kita sholat. Nabi ke masjid, kita ke masjid. Nabi baca Quran, kita baca Quran. Nabi berzikir, kita juga berzikir. Itu adab, itu akhlak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik siswa-siswi yang saya cintai, kemudian berikutnya bagaimana kita beradab, berakhlak kepada ayah dan ibu kita, emak dan bapak kita, kedua orang
tua kita, terutama ibu yang mengidam, mengandung kita, mual dan muntah. Ketika kita dalam kandungan ibu kita, semakin hari semakin besar. Saat mengandung kita, ibu berjalan susah, duduk pun susah, berbaring pun susah. Kemana ibu pergi, kita selalu ikut dalam perutnya, berat. 9 bulan, 10 bulan kita dalam kandungan ibu, dilahirkan, mempertaruhkan nyawa, adek. Berjuang antara hidup dan mati. Mungkin sakit, mungkin perih. Tapi ibu bangga. Walaupun harus tumpah keringat, tumpah air mata, bahkan tumpah darah ketika melahirkan anaknya itu. Sakit, pedih, tapi tersenyum bangga dia. Berharap nanti anaknya ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Menjadi anak yang pandai balas budi kepada orang tuanya. Menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Sungguh besar, sungguh banyak, nggak akan mampu kita hitung kebaikan dan jasa orang tua kepada kita itu. Kita dirawatnya, diasuhnya, disusuin, dimandiin. Nggak jijik, nggak geli dengan kotoran kita itu. Kadang anaknya nangis, ibunya sedang makan, berhenti makan itu. Ditinggalkan piring, ditinggalkan nasi, walaupun perut lapar. Demi anak. Kadang ibu sedang makan kue. Kue sudah masuk ke dalam mulutnya. Rela dikeluarkan itu. Masukkan ke mulut anaknya. Bahkan saya pernah dengar cerita ada anak kencing, kencingnya masuk ke dalam piring orang tuanya sedang makan itu. Malam ibu kita nggak bisa tidur, capek sudah di siang hari ngurusin kita, ngurusin rumah tangga. Kadang ibu juga dalam keadaan meriang, menggigil, sakit. Kita malam-malam nangis. Ibu bangun itu untuk kita itu. Dia nggak hiraukan kesehatannya. Dia berani lapar, yang penting anaknya kenyang. Dia berani sakit, yang penting anaknya sehat. Tapi apa balasan anak kepada ibundanya coba? Maka pantas kalau yang sering kita dengar itu kan, al jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Buayan, belayan, cinta kasih seorang ibu itu laksana sorgawi adanya. Syarat untuk bisa masuk surga itu taat kepada ibu, juga kepada bapak. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah ada pada keredaan kedua orang tua. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Murkanya Allah, marahnya Allah ada pada kemurkaan, kemarahan kedua orang tua. Kadang-kadang ada anak wajahnya cemberut, mukanya masam di hadapan orang tua. Disuruh nggak mau, dilarang, melanggar. Kadang berkata kasar kepada orang tuanya, membentak orang tuanya. Mengalir air mata orang tua gara-gara anak. Makanya Imam Ali radhiyallahu anhu, kalau beliau tuh makan nggak mau satu nampan dengan orang tuanya, nggak mau satu nampan dengan orang tuanya. Kenapa begitu? Ketika ditanya kenapa nggak mau, kata beliau,
Saya khawatir kalau makan satu nampan atau satu piring dengan orang tua saya, makanan yang sudah dilirik mau diambil oleh orang tua saya, takut keduluan saya ngambilnya, sehingga orang tua nggak jadi makan yang dimaunya itu. Seperti itu. Coba jadikan orang tua kita itu bangga. Apa maunya orang tua turuti. Apa harapan orang tua kita. Apa keinginan orang tua kita. Perjuangkan itu. Sampai mati kita nggak akan bisa balas jasa kedua orang tua kita itu. Umpama kita gendong emak dan bapak kita ini. Itu ibu kita gendong dari Indonesia ke Mekah sana. Tawaf 7 keliling. Sa'i 7 kali bolak-balik Safa Marwah sana. Kita gendong orang tua kita ini, kita panggul. Berangkat melempar jumrah. Sampai balik lagi ke Indonesia. Itu untuk membalas satu teriakan orang tua kita, satu rintihan orang tua ketika melahirkan kita, itu pun gak mampu kita itu. Cerdas dia sekolah. Dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah lagi. Jadi profesor, doktor. Jadi pengusaha kaya raya. Jadi pejabat. Dihormati, disegani. Dia datang, orang berdiri menyambut kedatangannya. Dia nyuruh orang berebut melaksanakan perintahnya. Hartanya di mana-mana. Tapi kalau durhaka kepada orang tuanya, jangan harap masuk ke dalam surga. Bahkan dia hafal Quran 30 juz. Bisa membaca kitab kuning, kitab gundul. Kitabnya banyak. Tebal kitabnya dari bumi sampai ke langit sana. Tiap malam tahajud, tiap hari puasa. Tapi durhaka kepada orang tuanya. Mimpi bisa masuk ke dalam surga. Berakhlak kepada orang tua, beradab kepada orang tua, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Saya yakin adik-adik saya, siswa-siswi SMA Negeri 3 Pangkalan Bun ini semuanya adalah siswa-siswi yang beradab, berakhlak kepada kedua orang tua. Ketika berangkat sekolah, pamitan, cium tangan bapak kita, cium tangan ibu kita, bolak-balik. Cium. Kadang-kadang ada anak ketika salaman dengan orang tuanya bukan dicium. Tangan orang tuanya taruh di kening. Enggak bener itu. Salaman dengan ibu, salaman dengan bapak, taruh ke pipi tangan orang tuanya. Tidak, cium bolak-balik tangan ayah dan ibu kita. Saya melatih anak saya seperti itu, salaman. Melatih santri juga seperti itu, salaman. Bolak-balik. Ada kadang-kadang anak tuh geli mencium tangan orang tuanya. Jijik mencium tangan ibunya. Bau kencur, bau terasi. Iya. Bau ikan. Ada anak yang jijik, yang geli mencium tangan ibunya. Padahal tangan itulah yang cebok dia ketika dia berak dan kencing. Tangan itulah yang mandiin dia. Tangan itulah yang nyuapin makan ke mulut dia. Kenapa geli mencium tangan ibunya coba? Ini tangan yang mengelus-ngelus tubuh anaknya, yang memijit tubuh anaknya ketika anaknya kesakitan. Ini tangan yang memoles bedak di tubuh anaknya hari-hari. Kenapa anak nih jijik geli mencium tangan? Cium tangan ibu kita, bolak-balik. Itu adab, itu akhlak.
pamitan ketika berangkat ke sekolah. Pulang sekolah gitu lagi, cium tangan ayah dan ibu kita. Disuruh sekolah, suruh ke masjid, berangkat ke masjid. Beradab dan berakhlak. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian berikutnya beradab dan berakhlak kepada guru-guru yang telah berjasa banyak dalam kehidupan kita ini. Kalau dalam agama itu, ya guru ngaji kita misalnya. Dulu kita nggak bisa baca Quran. Kita bisa kenal dengan huruf hijaiyah, alif, ba, ta. Kita bisa baca Quran, tahu makharijul hurufnya, tahu tentang ematnya, wakafnya. Itu jasa guru ngaji kita. Kita diajari cara wudhu yang betul, cara sholat yang betul. Itu jasa. Jangan lupakan guru-guru yang pernah berjasa kepada kita. Kalau di sekolahan, guru yang mengajarkan banyak ilmu pengetahuan kepada kita. Kita nggak kenal apa-apa, nggak tahu apa-apa. Sekarang kita serba tahu, serba bisa. Allah berikan kemampuan. Itu semua jasa dari bapak dan ibu guru. Maka seperti mana kita taat, tunduk, patuh, hormat, berbakti kepada kedua orang tua, begitu juga kita taat, tunduk, patuh, hormat, berbakti kepada bapak dan ibu guru di sekolahan. Kenapa demikian? Sebenarnya yang wajib mendidik, yang wajib mengajari anak adalah kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Tapi kedua orang tua kita juga punya kesibukan lain. Kita perlu makan, kita perlu pakaian, berobat kita perlu uang untuk biaya berobat, kita perlu tempat tinggal, perlu kendaraan. Maka bapak dan ibu kita bekerja, tungkus lumus, banting tulang, agar kita makan enak, berpakaian bagus, punya tempat tinggal yang layak. Sehingga waktu untuk mengajar kita berkurang. Kita pun diantarkan ke madrasah, diantarkan ke TPA, diantarkan ke sekolah, diserahkan kepada Pak Guru dan Bu Guru. Maka tugas, tanggung jawab, kewajiban ayah dan ibu dilimpahkan kepada bapak dan ibu guru. Jadi kalau adik-adik taat kepada ayah dan ibu, taat juga kepada bapak dan ibu guru di sekolahan. Berbakti kepada ayah dan ibu, berbakti juga kepada bapak dan ibu guru. Disuruh oleh ayah dan ibu, kerjakan. Disuruh oleh pak guru, bu guru, kerjakan. Dilarang oleh ayah dan ibu, tinggalkan. Dilarang oleh pak guru, bu guru juga tinggalkan. Taati. Barokah ketaatan kita itu nanti kita akan jadi orang yang berprestasi di dalam hidup ini. Nggak kehitung berapa banyak ilmu yang telah kita peroleh dari bapak dan ibu guru kita. Coba guru-guru ketika TK, ketika kita di SD, ya, ketika kita di SMP, sampai sekarang kita di SMA ini. Maka kalau di rumah kita cium tangan orang tua kita, di sekolahan juga cium tangan guru kita. Saya tuh kadang-kadang merasa bangga ketika ada anak yang dia sekolah sampai ke perguruan tinggi, jadi sarjana, punya jabatan, sementara guru SD-nya masih ngajar di SD. Tapi alhamdulillah rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia ini, walaupun dia sudah jadi orang yang berprestasi, sudah jadi pengusaha, jadi pejabat, dia tetap datang kepada guru SD-nya dulu, kepada guru SMP-nya dulu, kepada guru
SMA-nya dulu. Tidak melupakan jasa. Jangan sampai kacang lupa dengan kulitnya. Adik-adik, sekali-sekali, walaupun tidak tiap hari, sekali-kali berkunjung ke rumah Pak Guru, silaturahim ke rumah Ibu Guru. Dan kalau datang ke rumah Pak Guru, datang ke rumah Ibu Guru, jangan tangan kosong. Jangan bawa buah tangan. Ada pisang bawa pisang, ada jeruk bawa jeruk. Kalau bapak kita pengusaha walet, bawa akan Bu Guru kita 10 kilo sarang walet. Misalnya, orang tua kita punya sawit banyak, habis panen sawit. Jangan bawa buah sawitnya, duitnya. Biasakan adik-adik itu ketemu sama Pak Guru, Bu Guru itu bawa buah tangan, ada bawaan. Iya, walaupun tidak setiap kali ketemu begitu. Bukan kita balas jasa, bukan kita menghargai, bukan kita membayar ilmu yang diberikan guru kepada kita. Bukan, tapi itu adab, itu akhlak ketika kita berkunjung kepada Pak Guru dan Ibu Guru kita itu. Saya terus terang aja, walaupun tidak banyak, karena memang bukan orang kaya. Kalau saya pulang kampung ke Kalimantan Barat sana, saya datang kepada guru-guru saya. Apa yang punya? Apa yang ada? Iya. Coba biasakan itu. Jangan sampai kalian sudah selesai, tamat, keluar dari SMA Negeri 3 Pangkalan Bun ini, kemanapun kalian kuliah, sukses, jadi sarjana mungkin, jadi profesor, doktor mungkin, jadi pejabat mungkin, lupa dengan ibu dan bapak guru. Nggak bisa kalian tuh sukses tanpa perjuangan, tanpa jasa dan pengorbanan bapak dan ibu guru. Siap semua insya Allah. Beradab dan berakhlak. Kalau sudah kita beradab, berakhlak kepada Allah dan Rasulnya, beradab dan berakhlak kepada kedua orang tua, beradab dan berakhlak kepada bapak dan ibu guru, sesama teman-teman juga, jaga adab, jaga akhlak. Iya. Biasakan memberi kebaikan. Khairun nas amfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu senang memberi manfaat. Kalau kita sudah paham dengan pelajaran, beritahu kawan kita yang belum ngerti ini. Kalau kita belum ngerti, belum paham, bertanya kepada yang lebih paham. Hidup itu jangan sombong, jangan angkuh, jangan congkak, jangan egois. Kita punya, bagi-bagi. Nah, jangan pelit dengan ilmu. Apa yang kita bisa, beritahukan, kasih tahukan, ajarkan begitu. Tapi jangan merasa paling berilmu. Adik-adik, siswa-siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah jam 9. Hari ini hari Jumat. Kita mau persiapan sholat Jumat. Namun yang jelas, dengan semangat Maulid Nabi kita, pada kesempatan diminta memeriksa kembali identitas dan jawabannya. Udah ada peringatan. Ya, ini hari Jumat. Bagus nanti kalau pulang lebih awal, segera kita. Tapi jangan tergesa-gesa, karena al-ujlatu minasyaitan. Tergesa-gesa datang dari syaitan. Tapi bersegera. Al-Quran itu punya bahasa wasari'u, bersegera.
sabiqu, ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera menuju ampunan Allah, wa jannatin ardu'as samawati wal ard, dan menuju surga seluas langit dan bumi. Nah, pas'au ila zikrillah, bersegera. Bagus, nanti yang laki-laki pulang dari sini bersiap-siap. Kalau belum mandi Jumat itu sunnah, pakai pakaian bersih-bersih, pakai parfum, minyak wangi, berangkat ke masjid lebih awal. Siap, insya Allah. Kalau masih ada di lingkungan sekolah, sekolahan kita sudah punya masjid sendiri. Biasakan datang lebih awal, lebih cepat. Kenapa demikian? Ada bahasa begini, orang yang datang paling awal, paling duluan itu seolah-olah dapat pahala sodakoh onta. Yang datang berikutnya pahala seolah-olah sodakoh sapi. Ini sholat Jumat ini. Yang datang berikutnya dapat pahala seolah-olah sodakoh kambing. Yang datang lagi belakangan dapat pahala seolah-olah sodakoh ayam. Yang udah menjelang azan baru datang, itu dapat pahala seolah-olah sodakoh telur ayam. Kalau yang nggak sholat Jumat, dapatnya tai ayam aja itu. Tapi rasanya nggak mungkin kalau siswa SMA Negeri 3 Pangkalan Bun ini sampai tidak sholat Jumat. Rasanya tidak mungkin itu. Bisa Jumat di sekolahan, bisa Jumat di masjid yang terdekat dengan rumah kita masing-masing. Sekira itu aja yang saya dapat sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ada baik itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan kehilapan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu kama tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس والجن جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا وأهلنا وأقرباءنا وذريتنا وطلبنا من أهل العلم والدعوة والخير والسعادة والمعرفة والاستقامة اللهم اجعلهم حفظة القرآن علماء العاملين الغرى المهجلين الداعين إلى سبيلك في أنحاء العالم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf sekali lagi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.